Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, ketemu lagi dengan saya. Kemarin kita sudah membahas tentang balok. Kalian sudah membuat jaring-jaring balok, betul kan? Nah, sekarang nanti kita akan membahas tentang luas permukaan dari balok. Bagaimana sih caranya supaya mengetahui luas permukaan balok? Di sekitar kalian atau di rumah kalian pasti banyak benda yang menyerupai balok atau berbentuk balok. Misal almari, kulkas, akuarium, dan masih banyak lagi. Ini ya balok. Balok kemarin sama seperti kubus, yaitu mempunyai 6 bidang sisi. Tetapi kalau kubus itu kan sisinya sama semua, berbentuk persegi, sedangkan balok sisinya berbentuk persegi panjang, mempunyai 6 sisi dan mempunyai 3 pasang sisi yang sama besar. Jadi ada 3 pasang sisi yang sama besar, bukan besarnya sama semua, tapi 3 pasang sisi yang sama besar. Saya ulangi, berarti sisi yang depan ini nomor 1 sama dengan sisi yang belakang nomor 3. Ini 1 pasang sisi. Kemudian sisi yang pasangan sisi yang kedua, atas dan bawah, sisi nomor 4 dan sisi nomor 2 ini adalah sama besar juga. Kemudian sisi sampingnya yaitu nomor 5 dan nomor 6 ini juga sama besar luasnya. Berarti mempunyai 3 pasang sisi yang sama besar. Karena bidang sisinya ini berbentuk persegi panjang, masih ingatkah kalian dengan luas dari persegi panjang? Betul sekali, luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Tetapi luas permukaan balok ini kan banyak persegi panjangnya. Sisinya kan tidak hanya 1 tapi ada 6 bidang sisi, dan bidang sisinya yaitu mempunyai 3 pasang sisi yang sama besar. Ini ya luas permukaan balok. Nah, ini sudah saya tuliskan luas permukaan dari balok. Ini ya luas permukaannya yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 dikali panjang kali tinggi dan ditambah 2 dikali lebar kali tinggi. Lah ini kok dapat rumus seperti ini itu dari mana sih? Nah, untuk mengetahuinya ini ya saya jelaskan lagi. Balok ini kan mempunyai bidang sisi berbentuk persegi panjang. Ini ya, ada panjang dan ada lebar, juga ada tinggi. Sisi panjangnya adalah sisi dari titik kanan ke titik kiri. Nah, ini sisi sampingnya. Dari sini ke sini ini adalah sisi panjang. Nah, ini sisi panjang. Kemudian sisi lebarnya adalah dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang ini adalah sisi lebarnya. Ini lebar. Kemudian yang terakhir adalah tinggi. Tinggi itu berarti dhuwure. Nah, dhuwure piro sih balok iku? Nah,
tingginya itu dari titik bawah sampai ke titik atas ini dinamakan tinggi. Ada panjang, lebar, dan ada tinggi. Nah, tadi ya, karena berbentuk persegi panjang, makanya 2 dikali panjang kali lebar, berarti sisi panjang kali lebar. Panjang sama lebar, berarti bidang sisinya yaitu nomor 2 dan nomor 4. Ini kan sepasang, makanya ditulis 2 dikali panjang dikali lebar. Kemudian ada lagi 2 dikali panjang kali tinggi. Nah, panjang kali tinggi, ya ini nomor 1 ya. Nomor 1 ini berbentuk persegi panjang, ada panjang dan ada tinggi. Seperti saya yang bilang tadi, ada 3 pasang sisi yang sama besar. Nomor 1 itu pasangannya nomor 3, makanya tadi 2 dikali panjang kali tinggi. Dan yang terakhir 2 ya, 2 dikali lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi, lebarnya tadi ini nomor lebar, kemudian tingginya berarti bidang sisinya nomor 5 dan nomor 6. Ini kan satu pasang, makanya ada sama-sama 2 dikali panjang kali lebar, 2 dikali panjang kali tinggi, dan 2 dikali lebar kali tinggi. Ya, ini kan sudah luas permukaannya. Luas permukaannya kan berbentuk persegi panjang, makanya luas permukaan dari balok 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 dikali panjang kali tinggi dan ditambah 2 kali lebar kali tinggi, atau bisa ditulis 2 dikali, ini di dalam kurung dulu, panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi dan ditambah lebar kali tinggi. Nah, ini semisal ini saya mau mengukur benda berbentuk balok, ini misalkan benda ya. Nanti kalian di rumah mencari benda yang menyerupai balok atau berbentuk balok. Terserah bendanya, yang penting bendanya berbentuk balok, bukan kubus ya. Nah, nanti dicari luas permukaan benda tersebut. Nah, semisal yang mau diukur almari atau lemari, ya silahkan boleh. Tadi berarti kan sisi panjang diukur saja, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, ini saya kasih contoh, ini misalkan adalah benda yang saya mau cari luas permukaannya. Ini kan berbentuk balok. Ya tadi kita cari, tentukan panjang, lebar, dan tingginya. Panjangnya, sisi panjang berarti dari sisi titik pojok kiri sampai pojok kanan ya, ini kita ukur panjangnya berapa. Nanti bisa kalian tirukan atau cari bendanya dulu di rumah, terus diukur panjangnya. Nah, ini panjangnya 20 cm, berarti sudah ketemu panjangnya 20 cm. Kemudian lebarnya, lebar tadi adalah dari depan sampai belakang, berarti ini kita ukur, berarti ini dapat 7 cm. Nah, ini ya, 7 cm, panjangnya 20 cm, lebarnya 7 cm. Sekarang tingginya, tinggi dure. Nah, dure berarti ini benda ini dure piro sih? Nah, berarti dari bawah sampai atas tadi. Nih. Nah, sudah ketemu 15 cm. Nah, berarti panjangnya tadi, panjangnya 20, tingginya 15 dan lebarnya
7 cm. Ini ya bendanya, misalkan benda balok, kemudian saya ingin mencari luas permukaannya. Karena tadi saya sudah menemukan panjang, lebar, dan tingginya. Ini ya, panjangnya ketemu 20 cm, lebarnya 7 cm, kemudian tingginya 15 cm. Nanti dikasih nama apa bendanya, misalkan akuarium, atau bendanya yang mau diukur almari atau kulkas atau rumah, kan gedung atau apa, kan ditulis dulu bendanya yang mau diukur apa, tentukan panjangnya, lebar, dan tingginya terlebih dahulu. Setelah tahu panjang, lebar, dan tingginya, nah sekarang kita cari luas permukaan benda tersebut yang berbentuk balok tadi. Luas permukaannya tadi 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tingginya. Karena sudah menemukan panjang, lebar, dan tingginya, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Panjangnya 20, berarti 2 dikali 20 dikali lebarnya 7, berarti 2 dikali dalam kurung 20 kali 7, terus ditambah panjang kali tinggi, berarti panjangnya 20 kali tingginya 15, dan yang terakhir lebar kali tinggi, lebarnya 7 dikali tingginya 15. Kalau sudah berarti kan diturunkan lagi 2 dikali dalam, karena ini dalam kurung berarti harus dihitung terlebih dahulu. 2 dikali 7 berarti 140, kemudian 20 kali 15 hasilnya 300, dan yang terakhir 7 dikali 15 100, 105. Karena ini dalam kurung berarti harus dijumlahkan terlebih dahulu duanya yang terakhir. 2 dikali jumlah dari 140 tambah 300 ditambah 105, ini jumlahnya 445. Yang terakhir baru 2 dikali 445, hasilnya adalah 890 cm persegi atau pangkat 2. Ingat ya, sama kalau mencari luas berarti satuannya cm persegi atau pangkat 2. Semisal ini meter ya berarti meter pangkat 2 atau meter persegi. Nah ini bisa dipahami ya. Kalian nanti di rumah mencari benda yang menyerupai balok, kemudian tentukan luas permukaannya. Seperti tadi yang saya contohkan, kalian mencari panjang, lebar, dan tingginya terlebih dahulu. Setelah ketemu panjang, lebar, dan tingginya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus luas permukaan balok. Nah ini dipahami terlebih dahulu. Saya kira kalian sudah paham ya. Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, saya ingatkan lagi tugasnya mencari benda yang menyerupai balok di sekitar kalian. Dicari di rumah kalian pasti banyak benda yang menyerupai balok. Kemudian kalian tentukan luas permukaan benda tersebut. Kalian tinggal tulis bendanya yang mau diukur itu benda apa. Misalkan almari, tulis almari. Kulkas ya tulis kulkas. Kemudian akuarium ya ditulis akuarium, rumah ya ditulis rumah, gedung ya ditulis gedung. Kalau sudah, tentukan panjang, lebar, dan tingginya, kemudian cari luas permukaannya. Oke ya, saya kira kalian sudah memahaminya. Oke, terima kasih. Mungkin pertemuan kali ini sampai sini saja. Saya ingatkan mencari luas permukaan balok seperti biasanya dikirim ke nomor saya. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat,
belajarnya di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.